itu tidak ikhlas. Berapa kali kita puasa ini kemudian kita riya. Berapa kali kita umrah ini dalam kehidupan kita itu hanya sekali dan dua kali. Lah terus modal kita terbaik untuk mendapatkan surga itu apa kalau bukan dakwah? Dan dakwah itu Allah sampaikan itu untuk merata setiap orang. Makanya Nabi sampai beliau bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kenapa Nabi cuma mengatakan satu ayat? Padahal umat itu minimnya hafal surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu berapa ayat? 4 ayat, ya kan? 4 ayat. Itu kemudian kenapa Nabi sampai mengatakan yaitu adalah sampaikanlah walaupun satu ayat? Karena Nabi tahu ada di antara umatnya yang cuma hafal satu ayat. Kalaupun satu ayat itu sampaikan. Kalau dia tidak bisa menyampaikan, dia titipkan kepada orang yang bisa menyampaikan itu. Dia bantu bagaimana kalimat itu bisa sampai dengan apa yang dia bisa berikan dari potensi yang dia miliki. Saya punya duit Ustaz, antum yang nyampaikan, saya backing dananya. Itu juga dakwah. Makanya saya masih ingat betul itu. Bagaimana kalau antum melihat dakwahnya saya, ya sekarang ini ada namanya Syamila yang ikut membantu. Orang-orang di Syamila, ikhwan, itu bukan orang-orang pondok pesantren. Ini saya buka dapur ya. Kemarin saya buka di Semarang, saya buka lagi di sini. Saya buka dapur saya. Kalau kemudian antum lihat di Syamila, itu ada ikhwan-ikhwan yang ada dari pondok, namanya Mat IT Syamila. Tapi banyak yang bukan dari pondok. Yang kemudian ada di antara kita yang ngatur jadwal saya. Yang ngatur jadwal saya itu dulunya manajer di sebuah perusahaan di Jalan Sudirman. Kemudian yang membantu kita untuk mengorganiser itu kemudian dakwah, ada yang kemudian manajer di sebuah perusahaan minyak. Bagian wanitanya ada seorang dokter yaitu dari RSPP. Bukan dari pondok, ikhwan. Tapi kenapa mereka kemudian mendekat sama saya, kemudian akhirnya mencoba mengatakan saya bantu Ustaz dengan apa yang saya bisa. Saya bisanya cuma kopas materi saya sampaikan ke grup. Di situ kemudian mereka datang karena mereka butuh amalan dakwah dan mereka tahu kemampuan mereka yang sangat terbatas. Tetapi ketika amalan mereka itu terbatas, tidak menjadikan dan menyurutkan langkah mereka untuk mendapatkan pahala yang besar. Dan pahala besar itu dalam dakwah. Kalau kita paham dakwah itu cakupannya, maknanya itu begitu banyak. Makanya mulai hari ini nih, bapak-bapak yang sudah sepuh, bukan berhenti, saya yang penting sholat berjamaah. Tidak cukup Pak mendapatkan surga hanya dengan kita mengandalkan ibadah-ibadah makhdoh. Dan kita salah satunya yang kita bisa lakukan itu sebagaimana yang tadi dikatakan Hasan Al-Basri. Salah satu jalan pintasnya kita ke surga itu pertama jihad, yang kedua adalah bagaimana berdakwah. Nah kalau dakwah itu kita bisa berikan apa yang bisa kita lakukan. Ada yang mungkin nanti datang ke masjid ini, mereka Masjid Baitur Rahman, kita ngomong sama panitianya, apa yang bisa saya lakukan di masjid ini? Saya cuma bisanya nyapu, saya ngepel Pak, saya hari Sabtu Ahad libur, Senin sampai Jumat saya sekolah, Sabtu dan Ahad saya libur, ya sudah Sabtu dan Ahad kamu ngepel, kemudian masjid, itu pun dakwah, dan itu nilainya besar. Istri saya ketika dalam perjalanan itu kan sebelum perjalanan safari dakwah, saya ngomong ini perjalanannya panjang, siap atau enggak? Siap, anak saya masih kecil. Kemudian dia mengatakan saya akan bantu Mas. Selama itu kemudian mendukung dakwah, saya ingin mendapatkan pahala dakwah. Saya kalau letih beliau yang gantikan nyetir. Semua itu kalau dibingkai untuk kemudian dakwah, maka itu semuanya akan jadi pahala dakwah. Bisa jadi ada orang yang menyampaikan di sini, pahalanya sedikit. Bisa jadi ada orang yang di belakang layar yang antum tidak kenal, yang menyiapkan ini semuanya, es teh ini yang belum saya cicipin, kemudian air minum ini. Bisa jadi pahalanya itu lebih besar daripada pahala saya. Kenapa? Keikhlasan mereka ketika mereka tidak terlihat oleh mata manusia, tapi mereka ingin memberikan kontribusi untuk agama Allah. Itulah jadikan mereka ikut bagian dari nilai dakwah yang besar ini. Karena dakwah itu kapalnya orang solih, akhi. Masa antum tidak bergabung sama kapalnya orang solih? Ini kapalnya orang solih.